Hai, gua Indra. Di sini gua akan menjelaskan sedikit tentang gerakan anti globalisasi yang dilakukan oleh suatu negara yang ada di benua Asia. Negara apakah itu? Simak cerita selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Globalisasi sendiri adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung dan tergantung satu sama lain melalui perdagangan internasional, migrasi, dan juga teknologi. Tetapi juga semakin tidak stabil dan tidak teratur. Namun pada realitanya tidak semua negara itu mendukung adanya globalisasi. Bahkan sedikit ada menolak yang globalisasi. Bentuk penolakan globalisasi ini yang disebut dengan gerakan anti globalisasi. Anti globalisasi sendiri adalah gerakan yang menentang proses adanya globalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan juga lingkungan. Gerakan ini muncul pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, terutama di negara-negara bagian barat. Negara anti globalisasi ini adalah negara yang mengadopsi pandangan dan juga kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip globalisasi. Globalisasi sendiri adalah fenomena di mana hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar negara semakin terintegrasi dan saling tergantung. Namun, ada beberapa negara yang berpendapat bahwa globalisasi dapat memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan mereka, dan mereka mengadopsi sikap anti globalisasi tersebut. Di dunia ini tidak ada negara yang secara spesifik menentang globalisasi. Namun, ada beberapa negara yang dikenal memiliki pandangan anti globalisasi. Contohnya itu seperti yang pertama, itu Kuba. Kuba dengan kebijakan ekonomi yang otonom dan proteksionis serta melibatkan sedikit hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Yang kedua itu Venezuela. Venezuela dengan mengedepankan kebijakan nasionalis dalam bentuk bidang ekonomi dan mengkritik neoliberalisme yang dianggap sebagai salah satu aspek dari globalisasi. Yang ketiga, India. India dengan mengadopsi beberapa kebijakan proteksionis dalam beberapa tahun terakhir untuk melindungi industri dalam negeri mereka dan juga mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, ada salah satu negara yang dianggap kuat menentang globalisasi. Negara apakah itu? Yap, negara Korea Utara. Korea Utara secara umum menolak globalisasi dan mengambil pendekatan isolasionis terhadap dunia luar. Korea Utara menganggap globalisasi sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas nasional mereka. Beberapa isu globalisasi yang ditolak oleh Korea Utara diantaranya adalah yang pertama, itu ada liberalis perdagangan. Korea Utara tidak berpartisipasi dalam banyak kesepakatan perdagangan global dan tidak mengizinkan akses pasar bebas di dalam negerinya. Yang kedua itu adalah teknologi dan budaya barat. Pemerintah Korea Utara membatasi akses dan pengaruh teknologi dan budaya barat, termasuk internet, media sosial, dan juga hiburan barat. Yang ketiga itu adalah investasi asing. Korea Utara menolak investasi asing dan kepemilikan asing di dalam negerinya. Yang keempat, pengurangan militer. Korea Utara menolak untuk mengurangi militer dan menganggap pengurangan senjata sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka. Yang kelima, itu adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah Korea Utara menolak konsep demokrasi dan hak asasi manusia dan mengambil pendekatan otoriter dalam mengelola negaranya sendiri. Korea Utara secara resmi tidak memiliki gerakan anti globalisasi yang terorganisir karena negara tersebut tidak mengakui adanya kekuatan politik yang berbeda dari pemerintahannya. Namun demikian, tindakan pemerintahan Korea Utara yang menolak ketergantungan pada ekonomi global dapat dianggap sebagai bagian dari gerakan anti globalisasi tersebut.
Beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintahan Korea Utara termasuk membatasi perdagangan dengan negara-negara barat dan fokus pada pengembangan industri domestik untuk memenuhi kebutuhan negara. Selain itu juga, Korea Utara juga membatasi akses media sosial dan internet bagi masyarakatnya, sehingga akses informasi dari dunia luar itu terbatas. Di sisi lain, Korea Utara memiliki hubungan yang erat dengan beberapa negara lain, seperti contohnya itu negara Tiongkok, Rusia, dan negara-negara yang secara ideologis mirip dengannya, seperti Kuba yang tadi itu. Negara-negara ini memberikan dukungan keuangan dan teknologi yang memungkinkan Korea Utara untuk tetap mempertahankan kemandirian dan keberadaannya di dunia internasional. Didapati kesimpulan bahwa pada dasarnya globalisasi ini muncul karena adanya kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi ini berpengaruh secara global, baik dalam ekonomi, dunia hiburan, gaya berpakaian, bahkan sampai ke ideologi, sampai ke fundamentalnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa semua negara terpengaruh oleh efek globalisasi. Namun, beberapa negara memiliki kebijakannya sendiri untuk membatasi perkembangan atau memfilter globalisasi yang ada. Hal inilah yang disebut dengan gerakan anti-globalisasi. Salah satu negara yang menjunjung tinggi gerakan anti-globalisasi tersebut yaitu adalah Korea Utara.